Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 45. Bertingkah konyol. Friska tidak lagi membalas ucapan Ardhiko. Mereka masih betah dengan posisi berpelukan hingga Friska dikejutkan oleh sesuatu. "Mas Diko, tanganmu," protes Friska saat merasakan tangan lebar itu sudah menjelajah kemana-mana. "Aku kan hanya memegang. Mas, ini masih pagi dan kau sudah seperti ini." "Lalu kapan? Nanti malam lagi ya," antusias Ardhiko. "Aku tidak bilang begitu," balas Friska cepat. "Terima kasih ya, akhirnya aku bisa buka puasa setelah 5 tahun, canda Ardhiko. "Iya, sama-sama." "Bisa aku minta sesuatu?" tanya Friska. "Tentu saja sayang." "Bisa tolong lepaskan aku mas, aku mau mandi. Dengan satu syarat." "Apa?" "Morning kiss," ucap Ardhiko cepat dengan wajah tanpa dosa. Friska terdiam sesaat. "Selalu aku yang duluan menciummu. Aku juga ingin dicium olehmu." "Kan sama saja," balas Friska. "Tidak, sensasinya berbeda." "Hah, sensasi matamu. Kau tidak tahu sensasi jantungku bagaimana saat ini," batin Friska. Dengan terpaksa dia mendekatkan wajahnya dan mengecup sekilas bibir Ardhiko. "Terima kasih, tapi sepertinya kau membutuhkan bimbinganku agar lebih hebat dalam perciuman." "Tidak perlu mas, terima kasih," balas Friska cepat mengurang tawa geli Ardhiko. "Mau aku gendong? Sepertinya kau akan sulit berjalan." Friska berpikir sejenak. Sepertinya boleh juga tawaran Ardhiko, jadi dia tidak akan kesulitan berjalan dengan memegangi selimutnya. "Boleh." Friska mengeratkan selimutnya agar tidak lepas. "Tidak apa-apa, aku sudah melihat dan hafal semuanya," kakek Ardhiko seolah paham kekhawatiran Friska. "Dasar," gumam Friska. Setelah mendudukan Friska di atas toilet, Ardhiko langsung mengisi bathtub dengan air hangat dan juga aromaterapi untuk sang istri. "Mau mandi bersamaku?" goda Ardhiko di sela-sela kegiatannya. "Tidak mas," Ardhiko terus saja tertawa dengan tingkah Friska. Bahkan kejujuran wanita itu sangat menghiburnya. Dia memang hanya berniat menggoda Friska, karena jangankan Friska, bahkan dia pun tidak percaya dengan dirinya sendiri. Tidak menutup kemungkinan Friska akan kembali kelelahan karena ulahnya. Friska tersenyum hangat melihat bagaimana Ardhiko memperlakukannya. Pria itu melayani Friska dengan sangat baik. "Sudah selesai, sekarang mandilah." "Terima kasih mas. Oh iya, kamu tidak ke kantor?" "Nanti siang saja, aku masih ingin bersamamu," balas Ardhiko tersenyum. "Mandilah, tidak perlu terburu-buru. Enjoy your time." Ardhiko hendak keluar namun seketika dia menghentikan langkahnya. "Ada apa?" tanya Friska. "Lukisanku bagus juga," ucap Ardhiko menuju ke leher dan dada Friska. "Mas," Ardhiko kemudian keluar sambil tertawa keras. Sungguh pagi yang sangat indah untuknya. Setelah memastikan Ardhiko sudah keluar dan mengunci pintu, Friska kemudian menuju cermin dan melihat pantulan darinya. Dia terkejut mendapati banyaknya kiss di sekujur tubuhnya, mulai dari leher, dada, perut, bahkan paha. "Astaga, apa ini? Bagaimana bisa dia melakukannya?" gumam Friska tidak habis pikir. Kemudian dia teringat dengan kegiatan mereka tadi malam, dan memang benar, pria itu menjelajahi seluruh bagian. Namun Friska tidak menyangka semuanya akan menimbulkan bekas seperti ini. "Dasar Ardhiko," gerutu Friska di depan cermin. Seminggu kemudian. Pagi hari Friska dan Bu Siti sudah sibuk berkutat di dapur. Mereka sedang mempersiapkan sarapan serta bekal yang akan dibawa oleh Ardhiko, Friska, dan Vano. Hari Minggu kali ini mereka akan pergi jalan sambil berpiknik. Ide itu tentu saja datang dari Vano. Bocah itu ingin merasakan ala piknik di lapangan terbuka bersama kedua orang tuanya.
Ide tersebut disambut baik terutama oleh Friska. Dia juga terlihat sama excited-nya dengan Vano. Jika sudah begini, Ardigo tentu saja dengan senang hati menuruti keinginan dua orang yang sangat dicintainya itu. Karena terlalu bersemangat, Vano bahkan ikut membantu mempersiapkan bekal mereka nanti seperti buah-buahan, makanan ringan, roti, minuman dengan berbagai rasa, kue kering yang kemarin dimasak oleh Friska, dan yang lainnya. Buahnya disusun ke dalam ini ya, sayang. Ujar Friska sambil menunjuk keranjang kecil seperti yang biasa dipakai untuk piknik. Siap, Ma. Tak lama kemudian Ardigo turun dan langsung memasuki dapur. Wah, sepertinya kalian terlihat sangat bersemangat, ujar Ardigo saat memasuki dapur. Hehe, iya, Mas. Oh iya, silakan duduk, sarapannya sudah siap. Friska meninggalkan pekerjaannya sebentar lalu menghampiri Ardigo. Pria itu kemudian langsung mendaratkan kecupan di dahi sang istri. Vano sudah tidak sabar ingin segera pergi, Pak. Ujar Vano bersemangat. Iya sayang, setelah sarapan kita langsung siap dan segera pergi. Balas Ardigo lembut. Ayo kita sarapan dulu, ujar Friska sambil menghidangkan makanan di atas meja. Mereka semua sarapan bersama Bu Siti juga. Wanita paruh-baya itu sudah menolak ajakan Friska karena merasa tidak enak harus makan satu meja bersama mereka. Namun Friska terus memaksa. Wanita itu bahkan membuatkan minuman untuk Bu Siti juga. Aduh, Nyonya jangan begini, saya jadi tidak enak, ujar Bu Siti karena merasa dilayani oleh majikannya sendiri. Tidak apa Bu, Ibu sudah saya anggap seperti ibu saya sendiri. Jadi tidak ada salahnya jika saya sesekali melayani Ibu. Tapi Nyonya. Sudahlah Bu, sekarang Ibu makan yang banyak ya. Ardigo hanya tersenyum melihat istri cantiknya itu. Setelah beberapa saat kini semuanya sudah beres, mereka memutuskan untuk segera berangkat. Sudah siap semuanya? Kita berangkat, tanya Ardigo. Berangkat, sorak Friska dan Vano berbarengan. Tak ingin membuang waktu lama, Ardigo langsung menancap gas menuju tempat tujuan mereka. Tempat yang menjadi tujuan awal mereka adalah Taman Binatang. Karena selain untuk rekreasi, pergi ke kebun binatang juga memiliki nilai edukasi khususnya untuk Vano. Hari ini mereka memakai sweater yang dulu dibeli oleh Friska dan Vano untuk pertama kalinya. Warna dan modelnya yang kasual membuat Ardigo terlihat seperti pria muda dan lajang jika saja tidak megandeng Friska dan Vano. Sedangkan Friska sudah tentu terlihat layaknya remaja dengan pakaian tersebut. Setelah memarkirkan mobil, mereka langsung memasuki kawasan kebun binatang yang cukup besar tersebut. Ma, Vano mau melihat gajah, singa, dan harimau. Ujar Vano bersemangat. Tentu saja, sayang. Kita akan melihat semuanya. Balas Friska tak kalah excited. Mereka langsung mendekati kandang hewan di sepanjang jalan yang dilewati. Mama tantang Vano untuk menyebutkan nama hewan yang akan Mama tunjuk. Vano bisa? Bisa Ma, sorak Vano. Oke, kita mulai dari hewan yang itu. Tunjuk Friska ke kandang salah satu hewan. Rusa. Benar. Kalau yang itu, kanguru.
Wih, Vano hebat, puji Friska. Mereka melanjutkan langkah sambil terus bercanda ria. Ma, kalau yang itu namanya apa? Tunjuk Vano ke arah danau buatan. Itu namanya burung pelikan, sayang. Vano mengangguk paham. Mereka terus menyusuri kebun binatang yang diisi dengan celetukan dan pertanyaan dari Vano mengenai hewan yang ada di sini. Mereka juga memberi makanan kepada hewan tersebut. Meski pada awalnya merasa takut, akhirnya Vano mulai berani dan justru terlihat senang saat memberi makanan kepada berbagai macam hewan di sana. Ardigo diam mengambil foto Friska dan Vano. Mereka terlihat bahagia dan terkadang juga bertingkah konyol. Aku seperti sedang membawa 2 orang anak, gumam Ardigo sambil menggelengkan kepalanya. Ardigo mengambil lumayan banyak foto istri dan anaknya dengan kamera digital yang sengaja dia bawa. Ayo kita berfoto, ajak Ardigo kepada Friska dan Vano. Mereka langsung berdiri di depan kandang singa. Ardigo pun meminta tolong kepada salah satu pengunjung untuk mengambilkan foto mereka. Mereka berfoto dengan berbagai macam pose. Setelah mengucapkan terima kasih, Ardigo lalu mengambil alih kamera dan melihat deretan foto mereka. Apakah hasilnya bagus, Mas? Tentu saja, balas Ardigo tersenyum. Setelah puas menghabiskan waktu di kebun binatang, mereka lalu memutuskan untuk pergi menuju tempat piknik. Wah, pantai, bukan Vano, tapi itu adalah sorakan dari Friska. Wanita itu terlihat antusias saat mobil yang dikendarai Ardigo sudah memasuki kawasan pantai yang terlihat sangat bersih. Ardigo hanya tersenyum melihat keantusiasan sang istri. Dia sangat paham kenapa Friska bisa seantusias itu. Dia berjanji akan membahagiakan wanitanya itu dengan membawanya ke semua tempat terindah yang jarang atau bahkan belum pernah didatangi Friska sebelumnya. Ayo turun, ajak Ardigo saat sudah memarkirkan mobilnya. Mereka kemudian membawa semua persiapan yang sudah dibawa dari apartemen. Karena cuaca sudah mulai panas, mereka memilih duduk di bawah pepohonan yang ada di pantai tersebut. Friska menggelar tikar sebagai alas duduk mereka. Lalu Ardigo meletakkan keranjang yang berisi bekal. Lalu mereka mulai mengeluarkan semua makanan dan menyusunnya dengan posisi yang estetik. Wah, ha. Teriakan kegembiraan Friska saat bermain kejar-kejaran dengan Vano terdengar nyaring. Mereka berlarian di bibir pantai yang bersih dan juga terasa halus di telapak kaki. Sementara Ardigo tak hentinya tersenyum melihat kebahagiaan 2 orang yang sangat dicintainya itu. Ia kembali mengambil foto Friska untuk yang kesekian kalinya. Sudah begitu banyak foto Friska dan Vano yang diambilnya sedari tadi. Mas, Ardigo terhenti dari kegiatannya yang sedang melihat semua hasil jepretannya di kamera. Ada apa? Kenapa kau terlihat lesu begitu? Tadi kalian tampak sangat bersemangat, ujar Ardigo sambil menyingkirkan butiran pasir di wajah Friska. Kenapa kau tidak bilang kita akan ke pantai? Kalau tahu kita akan ke sini aku bisa membawa baju ganti karena aku ingin main di laut. Rengek Friska. Ardigo sangat gemas melihat sikap manja istrinya yang sangat jarang dia tunjukkan itu. Kau ingin bermain laut? Friska mengangguk sebagai jawaban. Tunggu di sini.
Ardigo kembali setelah mengambil sesuatu dari dalam mobilnya. Ayo ganti baju. Ardigo menyerahkan sebuah paper bag kepada Friska yang berisi pakaian pantai. Wah, kamu sudah mempersiapkannya? Tentu saja, aku tahu istriku ini akan merengek ingin bermain di laut. Canda Ardigo. Kamu pikir aku anak kecil? Ujar Friska tidak terima. Mereka lalu memanggil Vano untuk berganti pakaian. Ayo kejar Vano, Ma. Teriakan antusias Vano saat berlari menuju pinggir laut dan membiarkan tubuhnya dibasahi oleh air laut. Friska lalu berlari mengejar sang anak sambil tertawa. Mereka bermain air laut ditemani oleh Ardigo. Mas, ayo kita ke sana, ajak Friska menunjuk ke tengah laut. Memangnya kalian berani? Tanya Ardigo. Kan ada kamu, kekeh Friska. Baiklah, ayo. Ardigo lalu menggendong Vano, sedangkan Friska mengalungkan tangannya di pinggang sang suami yang membuat Ardigo sedikit susah berjalan. Jangan lepaskan tanganmu, oke? Peringat Ardigo. Iya, Mas. Mereka terus berjalan ke tempat yang lebih dalam. Di sini saja ya, ujar Ardigo saat air laut sudah sebatas perut Friska. Oke. Friska lalu melepaskan tangannya dari pinggang Ardigo lalu mulai berenang dengan gaya aneh. Berenang gaya apa itu? Tanya Ardigo heran. Aku tidak bisa berenang, jadi begini saja. Ardigo tertawa pelan. Baiklah, lain kali aku akan mengajarimu berenang. Vano juga mau mandi, Pak. Pinta Vano karena badannya tidak terkena air dalam gendongan Ardigo. Ardigo lalu merundukkan tubuhnya agar Vano dapat terendam air. Cukup lama waktu yang mereka habiskan untuk berendam di dalam air laut. Kegembiraan jelas tergambar di wajah ketiganya, terutama si kecil Vano. Ardigo sedikit merasa bersalah karena jarang bisa membawa anaknya jalan seperti ini. Namun dia berjanji akan lebih sering meluangkan waktunya untuk dihabiskan bersama keluarga kecilnya. Setelah puas main laut, mereka mulai menyantap makanan dan cemilan yang sudah dibawa sebelumnya. Lain kali kita pergi berdua ya. Aku ingin berduaan denganmu, bisik Ardigo saat merapatkan tubuhnya ke arah sang istri. Kini mereka sedang memandangi laut sambil mengawasi Vano yang tengah bermain pasir. Kenapa begitu? Bukankah seru jika ada Vano? Tanya Friska heran. Iya, tapi aku hanya ingin berduaan denganmu lebih lama. Friska mengalihkan wajahnya ke arah depan menyembunyikan rona merah di pipinya. Ardigo yang gemas melihatnya langsung mendaratkan kecupan di pipi Friska membuat wanita itu semakin salah tingkah. Dan itu merupakan hiburan yang menarik untuk Ardigo. Mereka terdiam cukup lama hingga tiba Friska bersuara. Terima kasih, Mas, ucap Friska pelan. Untuk apa? Karena sudah membawaku kemari dan untuk semuanya. Aku sangat senang hari ini, ujar Friska tulus. Itu sudah tugasku, kamu tidak perlu berterima kasih, balas Ardigo sambil mengelus pelan rambut Friska. Tetap saja aku ingin mengucapkan terima kasih. Baiklah. Maka ucapkan dengan cara yang benar, ujar Ardigo tersenyum. Maksudnya? Ya, bisa dengan cara memelukku atau menciumku mungkin. Ish, kau ini, ujar Friska pelan mengundang tawa Ardigo.
Dia memang berniat menggoda sang istri. Bersambung.